Elim ada 12 mata air yang bisa diminum, dan kemudian pohon kormanya ada 70 batang. Dan ajaibnya saudara, 13 ataupun 14 tahun yang lalu ketika saya pergi ke Elim, di situ guide tour kami mengatakan bahwa memang kalau kita mau menghitung nih ya, pohon-pohon korma yang ada di situ masih tetap 70 batang dan mata airnya masih ada. Bukankah ini adalah mukjizat yang terjadi sampai pada hari ini? Nah, ini luar biasa saudara, pertanda bahwa sungutan berubah menjadi berkat sukacita yang luar biasa, karena satu bangsa yang dilanda krisis tidak ada air minum sekarang sudah mendapatkan air minum, dan mereka bersorak-sorai untuk merayakan krisis yang menjadi berkat. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membawakan satu tema, krisis menjadi berkat. Saya akan bacakan untuk kita semua dari Keluaran 15 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan di dalam Alkitab ada 2 sisi kebenaran yang tidak dapat ditawar-tawar. Krisis bisa berubah menjadi berkat, tetapi sebaliknya, berkat juga bisa berubah menjadi kutuk. Nah, 2 kebenaran ini tidak menutup kemungkinan terjadi dalam hidup orang percaya, tergantung pada bagaimana sikap dan cara menghadapinya. Nah, di dalam bacaan kita pada hari ini, kita bertemu dengan krisis yang dihadapi oleh bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun. Krisis tersebut menyangkut kebutuhan hidup. Ya, ini adalah kebutuhan primer. Kita tahu bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, ya kan, tetapi juga dari air, dari oksigen yang dihirup. Nah, mereka sudah berjalan 3 hari dan tidak meminum air, sangat haus sekali ya. Jadi itulah krisis yang sangat menekan dan sangat mendesak mereka. Nah, bukankah krisis ini juga yang kita hadapi di masa pandemi COVID-19 ini? Bagaimana cara menghadapinya dengan tepat dan benar? Ada 3 segi yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, kenyataan adanya krisis, ayat 22-23.
Kalau kita perhatikan ayat yang kita baca ini adalah tentang perjalanan bangsa Israel. Nah, kenyataan krisis ini ada di setiap saat, ada di setiap tempat, termasuk kita pada hari ini, bukan ya? Satu dunia, satu secara global kita menghadapi krisis yang sama, yakni krisis pandemi COVID. Nah, ada dua krisis yang berbeda yang dihadapi bangsa Israel di dalam bagian ini. Di ayat yang ke-22 dikatakan, pada waktu di padang gurun Syur, mereka tidak mendapat air. Jadi sudah ada pengalaman bahwa ketika mereka menyusuri padang gurun Syur, mereka tidak minum. Nah, kemudian di ayat 23, ini adalah peristiwa yang kedua. Pada waktu mereka tiba di Marah, ada air, tetapi airnya terasa pahit, jadi tidak bisa diminum. Nah, jadi sudah ada dua kejadian. Ini yang melatar belakangi bahwa memang ada kenyataan krisis yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu. Nah, bukankah air merupakan suatu kebutuhan pokok di dalam hidup manusia? Manusia bisa tidak makan berhari-hari, tetapi kalau tidak minum sehari itu sudah repot ya, apalagi 2 hari, apalagi ini 3 hari ya. Nah, jadi manusia tidak dapat hidup tanpa air. Jadi ini adalah kebutuhan yang paling pokok yang tidak mereka dapatkan pada waktu itu. Nah, mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Bukankah mereka umat pilihan Tuhan? Bukankah mereka baru saja mengalami mukjizat di Laut Teberau, Laut Merah, Laut Kolsom ya? Satu laut dengan 3 nama. Mereka sudah dipimpin oleh Musa menyeberangi Laut Teberau, Laut Merah, Laut Kolsom dengan selamat, dengan air yang terbuka di kiri kanan bagaikan tembok, dan mereka menyeberangi laut seperti menyeberangi tanah yang kering. Nah, saudara, bukankah mereka sudah melalui mukjizat yang begitu luar biasa? Nah, itu adalah pertanyaan reflektif bagi mereka di masa lalu dan juga bagi kita di masa kini. Mengapa semuanya itu Tuhan izinkan terjadi? Pasti ada maksudnya. Yang jelas melalui bagian ini kita melihat bahwa kenyataan memang ada. Krisis dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, dari hari ke hari menimpa siapa saja. Dapat menimpa siapapun ya, tidak memandang apakah itu umat Tuhan ataupun yang bukan. Nah, lalu hal yang kedua, kita mau melihat bagaimana sikap yang benar di dalam menghadapi krisis tersebut. Di ayat 24, ada 2 cara yang kontras, yang sangat berbeda, bertolak belakang satu dengan yang lain di dalam menghadapi krisis itu. Cara yang pertama adalah cara bangsa Israel menghadapi krisis. Dapat dibaca di dalam Keluaran 17 ayat 2 sampai ayat 3. Mereka dikatakan dan dicatat oleh Alkitab, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka bertengkar dengan Musa, mereka marah-marah kepada Musa. Mereka melampiaskan seluruh kekesalannya kepada Musa yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, dan setelah itu menuju ke padang gurun Syur dan menuju ke Marah, mereka tidak mendapatkan air. Bersungut dan bertengkar dengan Musa sesungguhnya sama halnya memberontak kepada Allah. Sebab Musa adalah hamba Allah dan sekaligus adalah penyambung lidah Allah. Musa adalah seorang yang sudah diurapi, dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Nah, di dalam menghadapi krisis tersebut, bangsa Israel tidak datang kepada Tuhan, berdoa dan memohon kepada Tuhan, tetapi menyelesaikannya dengan cara datang kepada Musa, datang kepada manusia dengan mencari kambing hitamnya, dengan menuduh-nuduh Musa dengan semena-mena. Saudara, itulah cara yang pertama yang kita lihat yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu. Nah, sekarang ada cara yang kedua di ayat 25, itu adalah cara Musa menghadapi krisis. Musa berseru dan berdoa kepada Tuhan di ayat 25a. Dikatakan bahwa Musa setelah dituduh, setelah dikambing hitamkan, secara manusia pasti sakit sekali, tetapi dia pasti tidak membalas kemarahan dan kemarahan, tetapi dia berseru, dia datang kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan urapannya, dia tidak mengandalkan status dirinya sebagai pemimpin, sebagai penyambung lidah Allah, tetapi dia bersandarkan kepada Allah. Dia tidak mengandalkan pengalaman pribadinya yang sudah banyak mengalami mukjizat, tetapi dia tetap datang dan berseru kepada Allah, memohon jalan keluar dan solusi.
Nah, bertindak dengan iman. Musa akhirnya bertindak dengan iman di dalam rangka ketaatannya kepada Allah. Di dalam ayat 25b dikatakan, Musa melemparkan sepotong kayu itu ke dalam air, dan seketika air itu berubah menjadi manis. Saudara, sekitar 13 atau 14 tahun yang lalu, saya pernah menginjakkan kaki ke Mara ya, dan juga ke Elim ya. Nah, di Mara itu ada sumur seperti di gambar ini. Ini adalah bekas jejak apa yang pernah dilakukan Musa, yakni melemparkan air yang pahit dan air itu berubah menjadi manis. Dan inilah saya katakan jejak-jejak Allah masih ada sampai pada hari ini, walaupun kejadian itu sudah puluhan ribu tahun. Nah, tetap masih ada sumur di situ. Nah, kita melihat krisis menjadi berkat. Apa dampaknya di ayat 25 dan ayat 26? Tuhan menjawab doa krisis yang dihadapi Musa dan bangsanya. Air yang pahit menjadi manis. Dan bukti ini masih bisa kita lihat sampai hari ini kalau kita pergi ke Mara. Dan yang sangat luar biasa lagi adalah di Elim itu adalah daerah yang tidak jauh dari Mara. Pada waktu itu ada perubahan yang terjadi. Sungut-sungutan mereka, bangsa Israel, berubah menjadi berkat sukacita. Mereka bersorak-sorai. Nah, melalui gambar ini kita melihat mereka bersorak-sorainya itu banyak pohon korma ya. Dan inilah Elim. Setelah mereka mendapatkan air minum yang manis, mereka berkemah di Elim, karena di Elim ada 12 mata air yang bisa diminum, dan kemudian pohon kormanya ada 70 batang. Dan ajaibnya saudara, 13 ataupun 14 tahun yang lalu ketika saya pergi ke Elim, di situ guide tour kami mengatakan bahwa memang kalau kita mau menghitung nih ya, pohon-pohon korma yang ada di situ masih tetap 70 batang. Dan mata airnya masih ada. Bukankah ini adalah mukjizat yang terjadi sampai pada hari ini? Nah, ini luar biasa saudara. Pertanda bahwa sungutan berubah menjadi berkat sukacita yang luar biasa. Karena satu bangsa yang dilanda krisis tidak ada air minum, sekarang sudah mendapatkan air minum. Dan mereka bersorak-sorai untuk merayakan krisis yang menjadi berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian dampak yang ketiga, akibat yang ketiga setelah Musa berserah dan berdoa kepada Tuhan adalah kemuliaan Allah dinyatakan kembali kepada umatnya. Ayat 25 sampai ayat 26 dikatakan, krisis berubah menjadi berkat. Air pahit berubah menjadi air manis, sehingga mereka tetap dapat hidup dan tetap dapat melanjutkan perjalanan di kemudian hari. Nah, sekarang pertanyaan reflektif untuk kita semuanya. Adakah pengalaman pertolongan Tuhan membawa bangsa Israel untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan? Kalau kita membaca Alkitab ternyata tidak saudara. Karena apa? Karena walaupun Tuhan melakukan begitu banyak mukjizat, mereka kalau setelah itu menjumpai lagi kesulitan-kesulitan hidup, ujian-ujian dan cobaan-cobaan di dalam hidup mereka kembali lagi memberontak melawan Musa. Mereka kembali lagi memberontak melawan Allah. Mengapa? Jawabannya adalah karena mukjizat tidak bisa dijadikan landasan. Mukjizat tidak bisa dijadikan alas untuk taat kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena itu adalah hal-hal yang suprarasio. Jadi kalau hal-hal yang spektakuler itu terjadi saudara, itu tidak bisa dijadikan landasan iman. Karena setiap hari nantinya mereka menikmati yang namanya mukjizat. Pada siang hari menikmati yang namanya payung raksasa ya, yakni awan yang menudungi mereka. Dan malam hari mereka menikmati lampu neon, lampu pijar yang begitu luar biasa, yakni berupa tiang api. Siang malam melihat mukjizat dan bahkan mendapatkan menu restoran surgawi, yakni makan mana disediakan gratis oleh Tuhan. Tetapi apakah menjamin mereka tidak bersungut kepada Tuhan? Tidak. Mereka tetap bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena apa? Sekali lagi, bahwa kalau kita meletakkan, kalau kita membangun iman kita di atas dasar mukjizat, itu adalah landasan yang rapuh. Jadi iman kita harus kita bangun di atas pribadi Tuhan sendiri, dan di atas firman Tuhan sendiri, itu baru kokoh.
Ya, kalau hanya di atas kepada fenomena-fenomena yang spektakuler itu tidak menjamin seseorang setelah takjub, setelah terkagum-kagum lalu akhirnya imannya terus bertumbuh, itu tidak menjamin, saudara. Dan itulah yang dihadapi oleh bangsa Israel 40 tahun. Mereka melihat mujizat siang dan malam, tidak menjamin bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Mereka tetap tegar tengkuk. Nah, ini boleh menjadi refleksi bagi kita. Apakah di dalam kehidupan kita senantiasa disuguhkan dengan mujizat-mujizat? Jangan sekali-sekali membangun kehidupan kita di atas dasar mujizat, karena itu rapuh. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ikutlah aku dan pikulah salibmu. Nah, itu yang harus kita selalu ingat, bahwa mengikut Yesus itu adalah taat kepada perintah-perintahnya, taat kepada firman-Nya, dan tetap bersedia membayar harga apapun resiko kita mengikut Tuhan, yakni menyangkal diri. Nah, itu Alkitabiah. Dengan demikian maka iman kita akan kokoh kuat sampai akhir zaman. Lalu yang berikutnya, pertanyaan reflektif yang kedua, di mana letak kesalahannya dan mengapa demikian? Nah, mengapa kita yang setiap saat diperhadapkan dengan keenakan di dalam hidup kita, dengan mujizat yang disuguhkan, dengan jalan tol yang begitu lancar, lalu akhirnya iman kita tidak bertumbuh? Di mana kesalahannya? Kesalahannya adalah karena kita kurang bersyukur kepada Tuhan, kurang bersandar kepada Tuhan, kurang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kita hanya bisa menerima yang enak, menerima yang nyaman, tetapi tidak bisa menerima yang sulit. Nah, itu saudara yang menjadi batu ujian kita, dan kita dapat menjawab pertanyaan itu dengan pergumulan kita masing-masing. Adakah pada saat ini ketika kita menghadapi krisis, kita bersandar kepada Tuhan atau kita bersungut-sungut sehingga kita mengalami seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel? Atau kita mau mengikuti cara Musa, di dalam menghadapi krisis kita berseru dan berdoa kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kiranya kita seperti Musa yang mencari waktu Tuhan di waktu krisis, sehingga krisis dapat berubah menjadi berkat. Sahabat setia ini kasih oleh Tuhan, apapun yang menjadi keluh kesah saudara pada hari ini, bawalah semua itu di hadapan Tuhan. Kita berdoa dan kita belajar bersyukur. Sebelum apa yang kita doakan itu menjadi kenyataan, kita terima di dalam iman dan kita bersorak-sorai, sehingga dengan demikian kita tidak manipulasi diri kita, tetapi kita belajar mencukupkan dengan apa yang kita miliki, dan kita senantiasa terus bersyukur akan setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi, karena krisis apapun juga satu saat akan berlalu, karena tidak selama-lamanya akan seperti itu. Tuhan akan menghalau semuanya itu, dan nantinya kita juga akan menikmati berkat yang berlimpah-limpah. Nah, kiranya di dalam krisis kita belajar bersabar, kita belajar bertekun, sehingga kita tahan uji, dan akhirnya iman kita semakin bertumbuh. Kiranya kita senantiasa mengingat bahwa krisis dapat menjadi berkat. Shalom.